Para sahabat semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini tanaman di pot pada musim kemarau itu terjadi kering. Kenapa kering ya? Pertama, kurang pasokan air. Tetapi sesudah pada musim hujan ini juga tidak langsung jadi subur karena memang kan sudah busuk. Nah, menanam di pot itu ada banyak kendala ya, terutama yang langsung terkena air hujan. Biasanya tanaman walaupun tadinya komposnya atau media tanamnya itu bagus, tetapi kalau terkena air hujan terus nanti akan tidak subur. Nah, ini contohnya di tanaman. Nah, ini mau ditanam cabai juga sama aja ya, kalau kena hujan terus akan tidak subur, walaupun ini tanahnya masih banyak ya. Jadi udah lama sih ini ya, udah ada setahun tanaman ini. Jadi komposnya itu sudah tidak subur nih. Nah, ini akar-akarnya di dalam itu sudah kering ya, tidak mungkin tumbuh ya, akarnya kering, nggak mungkin tumbuh. Nah, ini jadi menanam di pot itu ada beberapa cara ya, seperti juga menanam di ladang itu. Kenapa menggunakan mulsa, plastik mulsa itu? Karena tentunya ada alasan di situ, nggak sembarangan orang menanam menggunakan mulsa itu. Jadi itu ada menanam tomat, menanam cabai, menanam terong, itu tanahnya itu banyak yang ditutup mulsa. Itu tujuannya agar pertama itu unsur hara atau jadi pertama kan diolah tanahnya itu menjadi tanah yang subur. Nah, sesudah subur kan ditutup mulsa. Jadi alasannya kalau dia misalkan musim hujan, maka unsur haranya itu tidak hilang terkena air hujan. Kalau ditutup mulsa itu yang terkena air kan hanya bagian yang ada lubangnya aja, sehingga airnya hanya sedikit yang masuk, dan unsur hara atau pupuk yang dimasukkan ke dalam media tidak hilang terkena air hujan. Jadi tanaman bisa subur. Nah, ya ini sama juga yang terjadi di pot. Kalau tidak dilakukan pencegahan atau treatment apa-apa, jadinya ya seperti ini, tanaman tidak subur. Terus medianya biasanya suka berubah kondisinya karena terkena air hujan terus. Jadi kan medianya memang yang awalnya media poros gitu ya, berpori, yaitu otomatis medianya langsung mengalir dan kalau itu sudah dipupuk hilang, jadi tidak ada manfaatnya buat tanaman. Nah, ini harus dibuang semua, diganti dengan tanaman yang baru, sehingga dan itu harus ditreatment ulang medianya agar bisa tumbuh subur kembali. Nah, ini saya perlihatkan tanaman yang sudah dilakukan pengolahan untuk tanaman, terutama yang di pot ya. Yang di pot itu saya menanam bawang yang sudah lama saya treatment, dan itu hasilnya kenapa lebih bagus dibanding yang terkena air hujan dibiarkan begitu saja ya di pot. Kita lihat dulu tanaman yang sudah di treatment ini ya. Nah, ini tanaman bawang saya sudah dari awal ditanam menggunakan cara begini. Jadi airnya itu menggenang. Nah, itu airnya menggenang di sana, dan ini bagian bawahnya ada yang terendam ya. Bagian bawahnya ada yang terendam sehingga buahnya itu besar-besar ya. Buah bawangnya ini besar-besar dan tanamannya subur. Nah, itu airnya ada terus di sana, jadi tidak pernah kita
Selain karena ini musim hujan kan, jadi tidak pernah menyiram. Tapi ini bagian yang lain kita tutup karena mencegah agar air hujan tidak terlalu banyak yang masuk ya. Walaupun ini masih masuk, tapi sebagian yang lain tidak masuk. Dengan cara begini tanaman menjadi subur karena nutrisi tidak terbuang, tapi tetap tersimpan di dalam air ya. Ini di dalam air, dan suatu ketika dia naik lagi ke tanaman ini, bila terkena panas, nanti ada panas matahari, maka itu akan naik airnya dan nutrisi yang larut di dalam air itu terserap oleh tanaman, sehingga tanaman ini menjadi subur dan buahnya besar-besar ya. Buahnya besar-besar. Tetapi nih levelnya harus dijaga, tidak boleh terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi itu namanya terendam. Jangan sampai terendam, tapi ini air masuk dari bawah naik ke atas. Kalau terendam ya efeknya bisa busuk, maka kalau sudah terlalu banyak airnya harus dikurangi. Nah, ini udah agak banyak, kita kurangi dulu. Nah, begitu, walaupun ini masih ada airnya, tapi dia tidak tinggi ya. Jadi tanaman tidak busuk. Nah, ini jadi hanya sebagian kecil saja yang terbuka. Nah, sekarang kita bandingkan dengan tanaman yang tidak direndam. Ini kan tidak direndam. Ini contoh. Ini tidak direndam. Jadi walaupun dipupuk, jadi kurang subur karena memang airnya jadi langsung terbuang. Nah, ini baru 2 minggu ya. Ini baru 2 minggu saya taruh begini. Nah, itu. Jadi airnya nggak terlalu banyak. Nah, ini airnya di bawah sana. Jadi tidak terlalu tinggi. Nah, ini efeknya mulai subur ya, mulai subur. Nah, cuman kalau airnya terlalu tinggi nanti tanamannya bisa membusuk. Nah, itu ngontrolnya jadi dari jumlahnya air yang merendam. Nah, ini kalau yang bagus, kalau bisa air itu yang tersimpan di sini adalah air yang disiramkan dari sini, disiram langsung keluar ke sini. Nah, itu kalau ada nutrisi yang terbawa air, dia tidak akan terbuang, tetapi tersimpan di dalam air, dan akan pada saat kena panas nanti sebagian air yang di sini akan naik ke atas ya, terserap oleh tanaman, sehingga tanaman ini tidak kehabisan nutrisi ya. Kalau terkena air hujan terus tidak kehabisan nutrisi. Dan pengaruh yang lainnya adalah kita jadi lebih hemat menggunakan pupuk karena pupuknya tidak hilang. Tapi kalau di seperti ini ke bawah terus mengalir, nah itu pupuknya bisa hilang dan itu sia-sia. Nah, itu jadinya pemborosan pupuk. Tapi dengan cara begini ya, pupuknya tidak akan hilang, jadi bisa tersimpan di air dan sewaktu-waktu bisa diserap lagi oleh tanaman. Nah, ini kita lihat yang lain. Nah, ini baru tadi nih. Ini saya baru tadi lakukan ini karena memang kenyataannya pada yang direndam itu ternyata lebih subur dibandingkan ini kan airnya pas di bagian bawahnya ya. Ternyata yang direndam begini lebih subur dibandingkan dengan yang langsung terbuang gitu ya. Jadi waktu itu sudah dipupuk nih ya, sudah dipupuk tetapi tetap kurang subur karena hujannya besar ya, hujannya besar. Jadi buahnya ini tidak besar loh, buah bawangnya tidak besar.
atau sulit untuk besar, karena kalau terkena air hujan langsung mengalir, terbuang pupuknya. Jadi tanaman tidak subur. Jadi itu akan pemborosan, karena banyak yang jika kita pakai pupuk itu boros ya, karena begitu larut langsung hilang, larut hilang, belum diserap oleh tanaman sudah terbawa oleh air. Nah begitu saja bagaimana cara menanam bawang dan tanaman di pot agar subur.